Setelah kemerdekaan Indonesia resmi diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu, setelah segala kesempitan dan kegentingan situasi, tentunya kemerdekaan dan privilege sebagai negara berdaulat nggak serta-merta dirasakan rakyat Indonesia dong, karena Indonesia nekat memproklamasikan kemerdekaan mereka di tengah-tengah keterpurukan Jepang terhadap sekutu. Tentunya ada risiko yang tetap harus ditanggung. Risikonya apa lagi kalau bukan dua berikut ini? Yang pertama, Jepang akan berperang dengan Indonesia dan terjadilah pertumpahan darah. Tapi risiko ini ternyata tidak terjadi sungguhan. Yang kedua, tentara sekutu, yakni Belanda dan kawan-kawannya, akan kembali menginvasi Indonesia. Tentara Jepang akan diusir oleh sekutu. Kemudian Indonesia akan berperang dengan tentara sekutu mempertahankan kemerdekaannya. Dan beneran dong resiko nomor 2 kejadian, Belanda kembali ke Indonesia dan marah-marah. Apa-apaan ini? Wilayah ini tiba-tiba merdeka sendiri. Nggak boleh, kalian kan daerah kekuasaanku. Masih ingat kan kalau selama Perang Dunia Kedua, Belanda ini masuk ke dalam blok sekutu bareng sama Inggris, Prancis, Cina, dan Amerika Serikat. Dan selama Perang Dunia Kedua, blok sekutu menang telak dari Jepang dan kawan-kawannya. Akhirnya, selama 4 tahun, terhitung dari tahun 1945 sampai 1949, Indonesia berperang melawan Belanda lagi. Belanda ngotot kalau Indonesia harus kembali tunduk di bawah kekuasaan mereka. Sedangkan Indonesia ngotot harus merdeka dan berdaulat selamanya. Bagi Belanda, Indonesia adalah wilayah resmi negara mereka. Ya siapa sih yang mau kehilangan Indonesia? Wong kita itu negara yang kaya banget loh. Tambang-tambang vital, teh, kopi, rempah-rempah, kapas, plus bonus demografi sumber daya manusia yang melimpah ada di kita semua. Belanda yang negaranya cuma secuplik dan gak punya hasil bumi sekaya kita tentunya gak rela dong sumber uang mereka hilang. Nanti mereka nggak dapat cuan lagi dari Hindia Belanda. Perang pun berkecamuk. Agresi militer terus dilancarkan Belanda di Indonesia untuk menekan Indonesia supaya Indonesia tunduk dan nurut lagi sama Belanda. Masing-masing kubu saling ngotot. Pertempuran nggak cuma terjadi di lapangan, nggak cuma bedil-bedilan pakai senjata militer. Perang di meja diplomasi juga dilakukan. Tak terhitung sudah berapa kali perjanjian dan perundingan dilakukan antara Indonesia versus Belanda. Mulai dari perjanjian Linggarjati, Rom van Rooyen, sampai perjanjian Renville. Tapi semuanya tidak ada yang menghasilkan kesepakatan yang memuaskan Indonesia. Intinya, Indonesia pengen banget merdeka dan berdaulat sepenuhnya. Belanda jangan ikut campur lagi lah. Pergi saja sana loh, nggak usah ganggu-ganggu lagi. Perang di lapangan plus perang di meja diplomasi terus dilakukan untuk melawan. Bayangin deh, selama 4 tahun kita perang mengusir Belanda yang mau bikin kita budak lagi buat mereka. Kayak apa dong capeknya? Niat hati pengen proklamasi kemerdekaan biar bisa merdeka dan lega jadi negara yang bebas. Ternyata masih harus perang melawan Belanda yang mau mencaplok Indonesia lagi. Barulah pada tahun 1949, setelah konferensi meja bundar diadakan di Den Haag, Belanda baru mau mengakui kalau Indonesia sudah merdeka. Belanda mau membebaskan Indonesia dari segala invasi dan tekanan. Wis, karepmu saiki, wong sudah jadi negara merdeka kok. Tapi dengan sejumlah syarat dong tentunya. Apa syarat yang harus dilakukan Indonesia? Yang pertama, Indonesia harus menanggung semua hutang Hindia Belanda untuk dilunasi. Padahal jumlah hutangnya gede banget. Ya elah, yang bikin hutang Belanda, yang harus lunasi kok malah Indonesia. Yang kedua, Indonesia nggak boleh menerbitkan rupiah yang berbasis emas. Dan penerbitan rupiah tidak boleh lagi lewat BNI yang saat itu adalah bank milik pemerintah. Tapi Indonesia dikasih bank sentral sendiri oleh Belanda. Ya bekas banknya Belanda juga sih, The Javash Bank, yang diubah namanya jadi Bank Indonesia. Hak cetak dan edar rupiah ada di Bank Indonesia ini sampai sekarang. Berikut tanggungan utang-utang Hindia Belanda dulu diserahkan ke Indonesia melalui bank ini juga. Ketika rupiah dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia, rupiah tidak memiliki backup apapun. Nilai tukarnya menjadi mengambang, sesuai sistem global yang berlaku pula untuk mata uang negara-negara lain. Mata uang saling dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat menjadi mata uang dunia pada akhirnya, dan nilai tukar mata uang tiap negara bisa jadi berubah-ubah setiap harinya. Semuanya tergantung pada kondisi ekonomi negara tersebut, dan tergantung investor juga di bursa. Dengan adanya sistem mata uang yang dicetak melalui bank sentral yang swasta dan independen atau bebas dari campur tangan pemerintah, investor jadi punya kuasa untuk turut mengatur kurs rupiah di pasar modal. Bagaimana caranya?
Yang pertama, dengan perdagangan mata uang di pasar modal, para investor bisa mengubah nilai mata uang suatu negara cukup dengan membeli atau menjual mata uang tersebut dengan jumlah tertentu. Ketika mata uang suatu negara dibeli besar-besaran, mata uang tersebut akan menjadi langka dan nilainya menguat. Tapi sebaliknya, jika investor menjual mata uang besar-besaran, nilai mata uang itu akan menjadi turun karena jumlahnya berlimpah di pasaran. Nilainya jadi murah banget. Nah, krisis moneter juga bisa diciptakan pakai cara ini. Jika ingin nilai mata uang suatu negara melemah, sehingga mereka menjadi inflasi gila-gilaan lalu terjadi krisis moneter, ya tinggal beli saja sebanyak-banyaknya mata uang tersebut di pasar modal. Kemudian secara besar-besaran, jual saja semua mata uangnya. Nilai tukarnya pasti langsung anjlok, dan negara tersebut akan menjerit-jerit penuh kekalutan. Yang kedua, dengan membeli surat utang negara, negara yang butuh uang bisa mendapatkan tambahan suplai uang dari investor dengan menjual surat utang negara di pasar modal. Tapi dampaknya, negara yang kebanyakan utang akan semakin menurunkan nilai mata uang itu sendiri. Nah, masalahnya setelah Perang Dunia Kedua selesai, kayaknya semua negara sekarang jadi punya hutang deh. Ada yang hutang langsung ke lembaga keuangan dunia, ada juga yang dapat utangan dengan menjual surat-surat utang negara di pasar modal. Sistem ini terus berlaku sampai sekarang. Tak ada negara yang tak bebas dari hutang. Arab Saudi yang katanya super kaya pun sekarang ngutang kok. Pertanyaannya, sekaya apa sih investor itu sampai bisa ngutangin banyak negara di pasar modal?